Bapak Ibu Saudari, mari kita bahasa roh sama-sama untuk beberapa menit untuk beberapa saat ke depan ini. Mari kita bahasa roh sama-sama. O nama hasikiri bibi kiri bibi kiri bibi kiri bibi di papa ya nama baka. Ori di bibi kiri kaya nama hasikiri bibi ya nama bako. Ori di bibi ya nama kara lapa kaya nama gasekere de bibi ya nama bako. Ori di bibi kiri kaya nama kara lapa ya nama gasika nama bako. Ore de bahaya nama sukure de pia nama baka. Ore de pipia nama karala paya nama se. Ore de bekiri kiri kia nama koni makaya nama sika nama bako. Haleluya. Ore di bahaya nama sikiri kia nama karala paya nama baka. Ori di pipia nama baka. Ori di pipia nama baka. Mari kita mau deklarasikan kemenangan. Kalau sudah 20 hari dan besok hari yang terakhir kita doa puasa. Mari kita sama-sama mau deklarasikan kemenangan atas doa-doa yang sudah kita panjatkan selama ini. Mari kita berdoa sama-sama pada hitungan yang ketiga dengan bahasa Indonesia. Semua berdoa, 1, 2, 3. Kami percaya Tuhan, kami percaya terang Tuhan terbit atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan bilang bahwa bangkitlah. Terangmu datang. Kami berkatakan Indonesia bangkitlah. Indonesia bangkitlah, terangmu datang. Terang Tuhan datang atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok. Biar terang Tuhan bersinar. Biar terang Tuhan bersinar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus terang Tuhan ada atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini tidak dalam kegelapan. Tapi melihat terang Tuhan dan melihat tuntunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan, minta roh takut akan Tuhan. Kalau kami sampai berdoa minta roh takut akan Tuhan, turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami melihat itu terjadi Tuhan. Ketika pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam segala keputusan yang mereka buat, dalam apapun yang mereka kerjakan, akan membawa bangsa ini pada kemajuan, pada kemenangan. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi atas nama bangsa Indonesia. Kami semua bergerak maju dan berkati pemimpin-pemimpin kami. Percaya takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan menjadi perlindungan, Tuhan menjadi pagar, Tuhan menjadi perisai bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus untuk memadamkan panah-panah api dari si jahat. Apapun yang berusaha siasat-siasat iblis, apapun yang berusaha iblis luncurkan untuk menjatuhkan bangsa ini, Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan, Engkaulah perisai atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bangsa ini akan jadi bangsa yang ternama, bangsa yang terpuji, bangsa yang terhormat, bangsa yang menyatakan kebesaran Tuhan. Perbuatan Tuhan yang gagah perkasa terjadi atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu atas Indonesia. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama bersepakat berdoa untuk gereja kita. Dalam beberapa hari kita berpuasa, ada topik-topik doa untuk kita berdoa untuk gereja kita. Kita mau sama-sama angkat suara kita mau sepakat dengan sorga. Apa yang Anda sudah doakan, mari saat ini kita deklarasikan. Kemenangan-kemenangan apa yang sudah Anda rindukan untuk setiap gereja-gereja GMS. Ayo kita katakan siang ini di hadapan Tuhan. Kita siap? Dalam hitungan ketiga, mari kita keluarkan suara yang terbaik, iman yang terbaik, deklarasikan hal yang terbaik terjadi atas gereja kita. 1, 2, 3. Tuhan, kami percaya Yesus Kristus Tuhan, bahwa Engkau adalah terang Tuhan atas gereja kami. Engkau adalah sinar Tuhan yang menyinari dengan kemuliaan-Mu atas gereja kami. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan, jika Engkau adalah satu-satunya Allah, maka tidak ada kuasa kegelapan manapun Tuhan yang akan menghancurkan Tuhan, akan menggagalkan rencana Allah terjadi atas gereja kami. Kami sangat-sangat percaya Yesus Kristus Tuhan, bahwa Engkau Allah yang lebih dari pemenang Tuhan. Engkau yang mengangkat gereja ini Tuhan pada rencana yang terbaik. Dan kami Yesus sangat-sangat percaya Tuhan, gereja kami adalah gereja yang sepakat dengan Yesus, gereja yang sepakat dengan sorga. Kami melihat Tuhan bagaimana Engkau Tuhan membangkitkan gereja-gereja baru, bagaimana gereja Tuhan menjadi gereja yang kudus, berkenan Tuhan, militan Tuhan, gereja-gereja yang bangkit Tuhan untuk kemuliaan Allah. Kami melihat Tuhan dari Indonesia sampai mancanegara, setiap GMS dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ada tanda-tanda dan mujizat terjadi, ada perintisan-perintisan terjadi. Kami melihat banyak leader-leader baru Tuhan yang dibangkitkan, dan kami sangat mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Di setiap ibadah ada kemuliaan Allah yang sungguh dapat dirasakan oleh setiap jemaat. Ada mujizat
kesembuhan, ada mujizat kelepasan, ada mujizat pertobatan, ada baptisan-baptisan dalam yang terjadi. Bahkan setiap orang yang hadir ibadah akan berkata, ini adalah rumah perjumpaanku dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, gereja Mawar KMS Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan menjadi gereja kepanjangan tangan-Mu. Kami melihat visi digenapi, kami melihat kemenangan-kemenangan terjadi. Dan kami berkata, setiap pemimpin-pemimpin kami, mereka memiliki kekuatan yang itu Allah sendiri yang menjadi kekuatan gunung batu mereka. Kami melihat pemimpin-pemimpin kami, lutut mereka Engkau yang menguatkan. Peperangan-peperangan yang mereka hadapi, mereka akan menerima kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saya ajak Anda untuk angkat kedua tangan Anda. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dalam 20 hari ini pun kita berdoa untuk keluarga kita, amin. Kita berdoa untuk setiap orang yang kita kasih, yang kita kenal. Ayo kita sekali lagi bersepakat dengan sorga, bersepakat dengan jemaat di kanan kiri Anda. Naikkan deklarasi, doa-doa yang selama ini Anda rindukan terlihat, terjadi. Saat ini juga, bahkan sebelum akhir tahun ini, Anda akan melihat mujizat-mujizat dalam keluargamu, dalam ibadahmu. Mari kita berdoa, 1, 2, 3. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas KMS ini Tuhan. Kami melihat Engkaulah kemuliaan kami. Kami melihat kemuliaan-Mu terpancar atas kehidupan setiap jemaat. Setiap jemaat menjadi jemaat yang berdoa. Setiap jemaat menjadi jemaat yang dewasa. Setiap jemaat menjadi jemaat yang mengambil bagian dari kerajaan Allah. Setiap jemaat adalah jemaat yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Allah. Kami melihat Yesus Tuhan, bagaimana Engkau berperkara atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami melihat anak-anak yang terhilang mereka akan kembali. Kami melihat Tuhan setiap jalan buntu terjadi terobosan Tuhan. Kami melihat bagaimana penyertaan-Mu, penjagaan-Mu. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel, demikianlah Engkau menyertai dan menjagai jemaat ini. Kami melihat Tuhan bagaimana Engkau Tuhan berperkara Tuhan, bahwa setiap usaha Tuhan yang tertutup Tuhan, Engkau memberikan pintu-pintu terbuka yang baru Tuhan di dalam nama Yesus. Kami melihat sungguh-sungguh Tuhan, jemaat ini Tuhan adalah jemaat yang sungguh-sungguh Tuhan melahirkan banyak jemaat yang baru. Kami melihat Tuhan ibadah demi ibadah dipenuhi Tuhan dengan tanda dan mujizat. Kami melihat Tuhan tangan kami sendiri yang akan menarik banyak jiwa, membawa mereka kepada Kristus. Kami melihat Tuhan JG kami dipenuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa baru. Dan kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan karena surga terbuka buat gereja ini. Surga terbuka untuk setiap kami. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima setiap janji-Mu karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Kami tahu bahwa semua yang baik datang daripada-Mu dan kami kembalikan segala puji, ucapan syukur dan kemuliaan hanya kepada Engkau saja. Kami mau letakkan Engkau di dalam hati kami sebagai Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang kami ikuti, satu-satunya yang kami sembah
dan kami dambakan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami harapkan, hanya Engkau lah yang mendatangkan kehidupan bagi kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk kami makin belajar betapa indahnya, betapa baiknya Engkau. Kami rindu firman yang dibagikan bukan hanya membuat kami makin mengerti Engkau, tapi membuat kehidupan kami berubah makin lama makin serupa dengan Engkau. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, dan siang hari ini kami serahkan pemikiran kami dan hati kami agar diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Urapi kami, pakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dulu. Sebelum Anda duduk, sapa kiri kanan, katakan Tuhan mau pakai kehidupanmu. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, seharian ini saya akan berkhotbah mengenai Hosea. Saya menikmati khotbah Hosea, bukan khotbah yang mudah disampaikan, tetapi ternyata sangat indah. Pesannya, baik yang memberikan maupun saya harap yang menerima pesannya. Sebelumnya saya akan sampaikan laporan kemenangan mengenai kegerakan di Eropa. Yang terakhir Pastor Philip mengadakan revival service di Oktober. Itu acaranya bagi kami sesuatu yang luar biasa karena Anda harus mengerti bahwa gereja kami yang di Rotterdam itu 100 orang rata-ratanya. Itu pun baru terakhir mendekati Oktober baru 100 orang. Jadi sebelumnya di bawah 100. Itu bisa mendatangkan setiap ibadah yang ada 3 di revival service itu ada 3 ibadah. Ada yang 700 lebih, 800 lebih dan 900 lebih orang. Ya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dengan bantuan dari seluruh Eropa dan bahkan dari Indonesia pun ada sekitar 150-an orang dari luar kota, luar negeri, bahkan dari Indonesia yang datang untuk mensupport. Tetapi berarti masih ada 600 sampai 700 orang yang tidak terhitung karena 100 tambah 150 kira-kira 250 anggap 300 lah. Berarti ada 700, 600 lebih yang nggak tahu dari mana. Dan saya percaya itu Tuhan yang mendatangkan. Di baliknya itu ada doa-doa, ada usaha penginjilan selama 3 tahun. Kami 3 tahun bergantung hanya kepada Tuhan. Start dari CG yang kecil, kalau nanti ada yang cuman foto-foto singkat-singkat itu tujuannya untuk nunjukin start kita bukan dari situ. Start kita itu dari CG kecil. Start dari 2-3 orang, kemudian makin tumbuh, akhirnya jadi beberapa orang kumpul jadi satu di Rotterdam. Dan akhirnya ada kebaktian yang seperti revival service yang di Oktober. So, kalau kita sedang berdoa, jangan pernah Anda anggap itu percuma, selalu ada. Anda nggak tahu aja kapan. Nanti semua yang itu akan kita terima seperti doa kita tadi dan lagu kita terima dalam nama Yesus. Kita nggak tahu aja, itu sebulan lagi, 3 tahun lagi, ataupun 3 jam lagi. Anda nggak tahu. Tetap kita punya harapan kepada Allah yang hidup. Ini buktinya bahwa Allah hidup karena di Eropa mulai ada revival terjadi. Doakan kami ya, silakan nikmatin videonya.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ada 3 gereja di Eropa, di Rotterdam, dan di Hamburg dan Frankfurt. Doakan tahun ini kita bisa membangun lagi 2 gereja di Antwerp di Belgium dan di Eindhoven di Belanda. Kami butuh doa-doa Anda karena kami percaya bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus saja gereja baru bisa dibangun. Baru dengan kuasa Roh Kudus saja baru ada orang yang bertobat. Saat ini juga ini ibadah yang akan didengarkan oleh yang di Eropa. Oleh karena itu saya sapa dimanapun Anda berada di Eropa, Tuhan sedang mengasihi engkau. Kami yang di Indonesia pun berdoa. Kami tahu bahwa kita semua harus bersatu di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan menjalankan kehendak Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. So, kami berikan salam kepada orang-orang yang di Eropa. God bless you, we love you. Ini yang seharian saya khotbahkan, Hosea. Ini 5 judulnya, semuanya mengenai kasih. Kasih tapi bukan yang dari sisi kita, tapi malah sebenarnya definisi kasih dari sisi Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan semua kisah cinta itu selalu dari 2 sisi ya. Kadang kita itu sebenarnya kan posisinya sebagai yang istri nih. Jadi kalau yang dikejar Tuhan bisa aja yang lebih yang pasif. Kemudian apa perasaannya kalau sedang dikejar sama Tuhan. Kadang kita mesti mengerti itu. Sebagai jemaat, Tuhan sebagai Tuhannya, kadang sisi kita bagaimana. Kan begitu ya. Tapi ini, Hosea ini, kita diajak untuk melihat balik. Bagaimana sisi Tuhan yang mengejar istrinya. Dan ini uniknya. Ibadah 1-5, saya berkhotbah dari Hosea 1-5. Definisi kasih dari sisi Tuhan yang mengasihi kita itu, sebutannya kasih menerima meski tidak setia. Jadi Anda harus mengerti dari sisi Tuhan itu. Tuhan melihat kita sebagai Gomer, itu mengenai itu istrinya Hosea yang di Alkitab ditulisnya sebagai sundal. Jadi kita itu bukan manusia yang setia. Tuhan itu mengasihi kita itu boro-boro kita mau menuntut apapun. Sebenarnya kita nggak layak, kita itu nggak setia. Tapi Tuhan tetap mau jadi suami. Berarti kita mesti mengucap syukur. Itu definisi kasih. Menerima meskipun tidak setia. Ibadah 2, kasih itu memulihkan meski dikhianati. Bukan hanya tidak setia sebagai sifat, tapi benar-benar meninggalkan Tuhan mengkhianati, tapi tetap Tuhan mau memulihkan. Tuhan itu yang tetap punya hati untuk memanggil kembali. Allah itu begitu baik. Kasih di sini kalau Anda lihat, kasih meski. Berarti kasih itu tanpa syarat kalau dari Tuhan. Karena semuanya itu meskinya nggak baik-baik, tidak setia, dikhianati, dianggap sepi, banyak kebohongan, banyak rekayasa. Jadi sebenarnya kalau dijelaskan jemaat Tuhan itu nggak kebaikan. Tidak terlalu baik. Isinya penuh dengan tidak setiaan, pengkhianatan, nganggap sepi Tuhan, berarti nggak dengerin. Banyak kebohongan, berarti pura-pura melayani tapi hatinya nggak benar. Banyak rekayasa, semuanya itu tipuan. Kelihatannya ibadah pelayanan, tapi sebenarnya hatinya nggak sayang sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Begitu baiknya Tuhan itu. 1-5. Itu pun sebenarnya sampai 14, tapi saya karena ibadahnya cuma 5. Berarti mungkin suatu saat ada gereja di GMS yang ibadahnya 14 kali, enggak ada ya, enggak mungkin ya. Berarti gerejanya setiap 5 menit, saya enggak tahu pokoknya. Ya baru selesai khotbahnya. Saya milih 1-5, itu pun enggak terlalu mudah bagi saya. Semuanya ada hubungan, jadi untuk ibadah 3 ini salah satu pasal yang paling pendek. Jadi saya mau ajak Anda membaca Hosea 1 dahulu. Hosea 1 mulai dari ayat 2-nya. Kata-katanya demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi dasar konsep dari kitab Hosea
adalah seseorang yang sedang menyampaikan sekali lagi kasih Tuhan dari sisinya Tuhan. Menunjukkan dengan perumpamaan kehidupan, karena nabi itu penyampaian hati Tuhan, dan ini hatinya Tuhan dari sisinya Tuhan, bagaimana sih sebenarnya mengasihi jemaatnya. Bagaimana hati Tuhan, cara Tuhan, cara pandang Tuhan melihat jemaatnya. Dan ternyata jemaatnya itu seperti Gomer yang sundal. Saya tahu gak ada yang mau kalau kita itu dianggap sundal. Sundal itu kata-katanya, kita gak sesering itu sih bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya yang sopan lah ya, promiscuous. Tapi ada yang terjemahan yang gak seberapa sopan, itu kata-katanya adalah benar-benar prostitute, pelacur. Direct, Tuhan itu melihat kita, pelacuran itu gimana sih? Pelacuran sundal, pelacuran itu berarti mestinya kita itu sepakat dengan seseorang tetapi kita mencari yang lain-lainnya, bahkan memberi diri dengan minta, apa sih memberi diri tapi dapat bayaran. Jadi cari berkat dengan menyembah. Pemikiran Tuhan mengenai penyembahan adalah pernikahan. Saat kita sedang mencari yang lain, itu sudah jinah di hadapan Tuhan. Penyembahan berhala itu bukan dosa yang kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memberikan segalanya kepada Tuhan, itu sudah perjinahan di hadapan Tuhan. Alkitab selalu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Selalu dijelaskan dengan segenap. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu bukan agama, bukan masalah mengikuti peraturan. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, apa sih yang paling minimum agar kita itu masuk surga? Apa sih minimumnya? Sebenarnya apa minimumnya pernikahan? Itu sama saja dengan bertanya kepada istri Anda, kalau saya kunjungin kamu, gak ngomongin tinggal bareng ya, bayangin saya datang ke istri saya, kamu mau gak jadi istriku? Tak kunjungin nanti seminggu sekali, hari Minggu 2 jam. Terus datang untuk ya kumpul-kumpul sedikit-sedikit gitu, setiap Selasa 2 jam. Sama aja kayak jemaat ke gereja, bener gak ya? Ada yang nawar sih, cukup gak ya kalau ke ibadah sama ke CG? Cukup gak? Apakah itu dianggap pernikahan sama Tuhan? Jam-jam lainnya, my time, me time. Aku harus punya space untuk healing, itu kan kata-katanya ya kan. Kalau terlalu banyak pelayanan, nanti saya capek. Bayangin kalau saya ngomong sama istri saya nggak usah sering-sering ketemu ya. Nanti kalau sering ketemu kamu, capek aku. Perasaannya kayak apa coba? Perasaannya gimana? Padahal Anda sering ngomong gitu sama Tuhan nggak? Tuhan, jangan banyak-banyak puasanya. Nanti kita capek. Jangan banyak-banyak pelayanannya. Nanti kita burn out. Loh, kalau Anda ketemu sama istri burn out, problem nggak itu pernikahannya? Loh, kalau kita ketemu ya, kalau saya sih sering, karena di dalam penggembalaan sering ketemu dengan yang, kan isinya penggembalaan itu kan menyelesaikan masalah orang. Ya bukan ya artinya kayak kita lebih baik, bukan. Cuman ya memang kasih karunia-Nya seorang pemimpin jemaat itu ya mendengarkan problem orang. Jadi saya itu sebenarnya kadang maafkan ya kalau saya ini lupa, kan apa? Ya kalau saya ingat semua masalah Anda, ya saya kan gak tidur, bener gak ya? Wong Anda aja satu problem aja gak tidur. Bayangin kalau saya nangkep semua problem Anda, terus saya ingat semua, terus saya pulang, emangnya bisa tidur? Jet lag aja gak bisa tidur kok. Apalagi kalau mikirin problem Anda. Makanya kadang saya itu lupa loh problem Anda. Bukan artinya saya gak sayang sama Anda, gak mengasihi Anda loh ya. Tapi izinkan saya tidur. Problem saya sudah cukup untuk problem saya sendiri, ya kan? So, bayangin kalau Anda itu berhubungan dengan Tuhan dengan argumen, cukup gak kalau saya ketemu kamu 2 jam hari Minggu dan 2 jam hari Selasa? Menurut Anda cukup gak? Itu dianggap pernikahan yang sehat gak? Berarti kalau menurut, ya gak ada yang mau jawab sih. Ya gak apa-apa, terserah. Anda jawab dalam hati ya terserah ya.
Tapi kan Tuhan yang dengar ya kan. Ini kan urusan saya adalah saya mendekatkan Anda kepada Tuhan. Anda mau jawab apa terserah. Anda gak mau dengerin saya, ya urusan Anda sama Tuhan ya kan. Tugas saya nyampaikan aja. Jika pernikahan Anda dengan Tuhan, Anda cuma nawar ibadah hari Minggu sama Selasa. Boro-boro Selasa aja ada yang gak datang kok. Cuma hari Minggu dan menurut Anda cukup. Kalau kita ngajak, ayo pelayanan, ayo ke CG. Ayo di CG itu jangan nuntut minta dapat sesuatu. Anda di sana untuk melayani mestinya. Anda dalam melayani itu nanti Anda bertumbuh, makin dekat. Pernikahan itu apa sih? Saya selalu ngajarin kalau pernikahan itu suami dan istri, datangnya bukan untuk saling menuntut. Jika suami dan istri datang dengan istri saya harus melayani saya. Karena ada yang saya tanyain biasanya dalam pernikahan, kamu itu mau menikah dengan calon istrimu itu karena apa? Terus dia ngomong, kalau saya dekat dengan dia itu, dia nanti membawa saya mendekat kepada Tuhan. Dia itu selalu memperhatikan saya. Jadi saya mengharap nanti kalau saya menikah sama dia, dia nanti membawa saya kepada Tuhan dan dia itu nanti yang melayani saya. Sebentar, Anda sedang menuntut itu. Loh, bukannya itu jelek loh ya. Berarti itu sebenarnya benar. Tapi saat satu pasangan, entah ini yang suami, yang istri, yang calon suami atau calon istrinya sedang menuntut nanti kamu jadi apa ya, yang membawa kepada Tuhan, bukannya itu salah loh ya. Memang tugas suami memang membawa istri menuju kepada Tuhan. Tapi jika pengharapannya adalah gara-gara aku dengan dia, aku lebih rohani. Berarti Anda sedang bergantung pada pasanganmu untuk menyelamatkan engkau. Sebaliknya, dia nanti melayani saya, berarti sedang menuntut pelayanan atau apapun. Dia yang menyelesaikan masalah bagi saya. Dia itu pandai, entah ini istrinya, calon istrinya ngomong sama calon suami. Dia itu pandai, dia selalu menemukan jalan keluar. Berarti dia bergantung pada suaminya untuk menyelesaikan, bukan Tuhannya. Bahaya. Waktu menikah menuntut. Ternyata waktu menikah, ternyata nggak selesai masalahnya. Dia mulai ngomong gini, kamu dulu waktu pacaran menyelesaikan masalah, sekarang kok enggak ya? Jadi suami kok mundur ya? Terus mulai kecewa. Kan bahaya. Kita harus mengerti bahwa suami dan istri itu nggak boleh saling menuntut. Tapi saat kita berhubungan, mestinya kenapa kamu milih pasangan? Mestinya ngomong begini, saya saking mengasihi, saya rindu untuk membahagiakan dia. Aku mau memberikan diriku, aku mau mengasihi dia, aku mau melayani dia, aku mau nolong dia, aku mau bantu dia. Memberi diri, semua startnya dari I wanna give. Saya mau memberi. Saat sudah mulai menuntut karena dia begini, dia. Itu sedang mengambil sesuatu. Hubungannya kalau saling mengambil suatu titik bosan. Atau capek. Atau mengecewakan. Saat memberi kan tergantung pada diri Anda sendiri. Karena kalau tergantung sama orang lain. Kalau ada satu ekspektasi gak nyambung aja. Sudah mulai gak happy dalam pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu harus memberi. Sama dengan hubungan dengan Tuhan. Anda datang hubungan dengan Tuhan. You come to give. Padahal Tuhan itu datangnya juga, He comes to give. Dia datang untuk memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Bukannya itu contohnya. Jadi kalau kita datang berhubungan dengan Tuhan, kita datangnya tetap minta-minta. Berarti ini bukan pernikahan. Pernikahan itu adalah karena Tuhan sudah memberikan hidupnya dan semua pengampunannya dan semua berkatnya untuk kita yang sebenarnya nggak layak menerima. Mestinya kita datang juga untuk memberikan. Jadi datang ke ibadah, I give you my life. Aku memberikan hidupku, memberikan cara pandangku, ubahkan cara pandangku. Ubahkan cara hidupku. I wanna give. Datang ke CG, kita juga ngomong, apapun yang kau punya, pakai hidupku. Aku datang untuk melayani. Disuruh apapun. Saya punya talenta untuk menyanyi. Gak percaya? Ya. Iya kan? Beberapa gak percaya. Yang gak pernah dengar saya, dia percaya-percaya aja. Yang pernah dengerin saya, mulai berkata, talenta, iya kan? Lu Anda gak tahu, Tuhan itu sayang, iya kan? Tuhan bisa mendengarkan, kalau Anda gak bisa gak apa-apa, saya tetap nyanyi. Karena apa? Tuhan bisa mendengarkan suara saya. Dia tahu sebenarnya nada saya itu tepat sekali, iya kan? Tuhan punya autotune yang terhebat. Kita semua kan tiruan, benar ya? Autotune yang di dunia gak ada apa-apanya dengan yang di surga. Waktu saya nyanyi, kalaupun gak nyambung, malaikat Tuhan yang ada berapa puluh ribu itu menyanyi lebih keras sehingga Tuhan nerimanya tetap nyanyian saya sesuai nadanya. Ini kepercayaan saya, ini iman saya. Kalau Anda gak percaya, terserah Anda. Makanya saya tetap menyanyi, ya kan? Poinnya adalah saya mau memberikan diri saya, apapun. Kalau Tuhan mau pakai saya dengan apapun, saya akan memberi. Bukan menuntut. Tapi banyak yang hubungan dengan Tuhan itu datang untuk menuntut, datang untuk
Lord, give me. Kalau aku datang ke gereja, aku minta disembuhkan. Aku datang ke gereja, aku minta diberkati. Aku datang ke CG, aku minta teman. Aku minta support. Aku minta. Kalau minta suatu titik, ya cerailah. Manusia aja cerai suami istri. Apalagi kalau Anda datang ke gereja, mana berani kita datang jiwa baru. Ayo komitmen sama gereja, gak mungkin. Ke welcome lounge itu kita nanya apa yang kita bisa bantu. We come to serve. Kita nggak nuntut dahulu. Kalau Anda berkata bahwa gereja ini menuntut salah point of view. Kami mengajak Anda untuk menangkap bahwa Allah dahulu yang datang dengan dalam hubungan ini sebagai suami yang menawarkan dirinya. I love you so much. Sekacaunya engkau, setidak setianya engkau, semengkhianatinya engkau. I love you that much. Aku tetap menjadi suamimu. Wow. Sesundalnya Gomer, yaitu kita, Allah tetap mengasihi. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pernikahan. Itu poin pertama. Sebenarnya, mestinya kesimpulannya adalah, atau poin keduanya, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pernikahan yang jelek. Bad marriage. Karena apa? Kita sering nuntut doang. Datang ke gereja, ayo Tuhan berkati aku. Anda sepertinya bisa ngitung itu loh, saya sudah pelayanan berapa lama, masa sih kurang Tuhan, kok nggak turun-turun berkatnya. Sepertinya Anda itu mau bertukar, itu loh, ada transaksinya gitu loh. Sepertinya kalau nilainya Anda kalau sudah berdoa berapa banyak, apalagi setelah puasa ini. Oh iya, kami mau mengajarin Anda bahwa kita ini harus punya iman bahwa Allah itu nanti menjawab doa. Tapi jika nggak dijawab, kita punya hak untuk menuntut nggak? Supaya saya rindu ya, Anda nggak kecewa apapun yang Anda doakan, karena kita nggak tahu loh yang Anda doakan apa. Pak Yo kalau doa kan doanya keren, luar biasa ya kan. Tapi Pak Yo bilang doamu doa sendiri, ya kan ya. Kan kita nggak tahu yang Anda doakan apa. Kalau Anda doanya Tuhan kirimkan 5M, Tuhan kirimkan 5M, kita nggak tahu loh ya. Bisa nggak ada yang doa gitu? Mungkin aja, tapi mungkin bukan 5M, 50M. Siapa tahu ya? Siapa tahu? Jika ternyata setelah 21 hari Anda puasa, gak dikasih 50M, kecewa gak ada? Kalau Anda ngelihat Hosea nanti, Anda harus tahu bahwa ada punya hakkah kita untuk menuntut 5M, 50M, 500 ribu aja boro-boro. 500 rupiah aja boro-boro. Berhak gak? Hubungan kita itu seperti pernikahan. Dan Tuhan itu adalah suami yang luar biasa karena hubungannya Gomer dengan Hosea. Hosea itu orang yang terhormat karena dia itu adalah hamba Tuhan. Dia itu nabi. Di zaman itu nabi itu punya posisi yang tinggi. Pelacur di zaman apapun, di kondisi apapun tetap dianggap gak benar. Di kondisi apapun, di negara apapun, di zaman apapun, namanya sundal, pelacur, promiscuous woman itu tidak dihargai. Apalagi di zaman itu. Berarti ini yang berharga menikah dengan yang tidak berharga. Berarti Gomer itu yang menikah naik, ngerti gak sih? Mestinya gak selevel. Levelnya Hosea itu jauh lebih tinggi dari levelnya Gomer. Tapi tetap Hosea itu mengasihi Gomer dan lebih mengasihi daripada Gomer yang gak sadar bahwa dia itu sedang menikah naik. You're not his level. Ada film apa, saya lupa judulnya. Pokoknya kalau kadang kita kan gini, ngeliat suami dan istri gitu ya. Yang kalau kata-katanya yang sopannya gitu. Kok bisa dapat itu ya? Kayak Anda tahu kalau ini gak imbang gitu loh ya. Kayak kok bisa mau? Kita nanyanya biasanya ke yang lebih tinggi itu. Kamu kok mau sama dia? Ceritakan coba. Misalnya gitu ya. Kok mau sih sama dia? Nah itu mestinya ceritanya mengenai kita dengan Tuhan. Mestinya yang interview itu nanya sama Tuhan. Tuhan, kamu tuh kok mau sih sama orang-orang Kristen? Kamu kok mau sama orang kayak begini? Kamu kok mau nabi seperti itu? Kamu kok mau pendeta seperti itu? Dunia paling sering tidak mau datang ke gereja karena ngelihat orang Kristen yang gak layak. Dunia aja bisa menilai. Kayak gitu kok orang Kristen, saya gak mau ke gereja. Bayangin Tuhannya.
dunia yang tidak percaya Tuhan, yang gak ngerti firman Tuhan aja, kalau menilai beberapa orang yang ngaku-ngaku Kristen, gomer-gomer yang gak sadar bahwa dia itu sebenarnya dikasih Tuhan tanpa selayaknya sebenarnya. Yang kita itu menikah trade up nih sebenarnya, mestinya. Tapi kalau gak sadar, kadang orang dunia pun bisa berkata, kok mau ya Tuhan sama orang Kristen kayak gini? Kok mau Tuhan itu mati untuk orang yang kayak begini? Bertanya-tanya kan kita. Kalau Anda baca Hosea, ini menunjukkan kasih Tuhan. Kok mau ya Tuhan itu sama kita? Semua ayat Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama menunjukkan bahwa hubungan kita itu sama seperti hubungan suami dan istri. Salah satunya, karena alegori hubungan kita dengan Tuhan itu, Bapa dengan anak juga ada, seperti teman juga ada, tapi seperti Bapa dan anak juga ada, tapi seperti Tuan dan hambanya juga ada. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat lengkap, gak ada lobangnya. Kita ini hubungannya bukan peraturan, bukan kita masuk satu agama terus kita itu jadi seseorang yang harus ngikutin supaya kalau mencapai satu target nyampe. Enggak, bukan kayak gitu. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin peraturan, Tuhan Yesus ngajarin hubungan. Tuhan Yesus berkata di Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya, aku adalah mempelai prianya. Nanti di kitab Wahyu dikatakan bahwa nanti pesta adegan yang paling ultimate itu adalah pernikahan anak domba Allah. Gereja dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Nanti ada pesta di surga. Saya tahu ini figuratif, tapi saya percaya itu juga ada secara fisiknya, ada pesta perjumpaan saat kita mengerti bahwa hubungan kita ini antara suami dan kita ini istrinya. Jemaat ini istrinya. Padahal jemaat atau istri yang gak layak. Orang dunia aja bisa berkata, kamu kok mau ya sama pasanganmu itu? Kita baca Hosea 3 untuk makin mengerti kasih Tuhan ya. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Berarti kue kismis itu apa? Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak lagi bersundal dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ayat 1, itu sudah selesai. Jadi ini pasal yang paling pendek dari Hosea. Kata-katanya pergilah lagi. Di ayat Hosea 1 ayat 2, kata-katanya pergilah kawinilah. Di pasal 3 ayat 1, pergilah lagi. Jadi Tuhan itu kalau mencari kita, bukan hanya Tuhan yang mencari. Tapi jika Tuhan sudah mencari, sudah menemukan, sudah dikawini, kemudian ditinggal, kata-katanya pergilah lagi. Ini berbicara dua hal. Tuhan itu yang mencari kita dan gak akan berhenti mencari kita. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi ini juga berbicara mengenai pernikahan. Ampuni. Anda sudah pernah menikah, sudah pernah berjanji,
Tapi ada pengkhianatan, ada yang tinggal-tinggalan, ada yang saling menyakiti. Kata-katanya Tuhan, pergilah lagi. Cintailah. Perintah loh, cintailah. Kata-katanya cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Jadi emangnya mencintai itu enak. Kalau mencintai wanita yang setia, mencintai wanita yang cakap, mencintai wanita yang indah, mencintai wanita yang beautiful, mencintai wanita yang lemah lembut, enak gampang. Perintahnya, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Sebentar saya mau flip. Ini semua berbicara siapa yang suka bersundal dan berzinah? Kita. Dan Tuhan itu berkata bahwa Hosea, pergilah lagi. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu nggak pernah berhenti mencintai kita. Siapa yang percaya katakan amin. Meskipun kita meninggalkan dia, lu saya ini bukan ngomong sudah tinggal aja Tuhan, salah, kebalik. Ini mengatakan persistennya, kesetiaan dan ketekunannya Tuhan. Tuhan itu saking sayangnya, ditinggal pun dikejar lagi. Pergilah lagi, cintailah. Cintai sesuatu yang menjijikkan. Anda tahu bersundal dan berzina itu sama saja dengan Anda makan, habis gitu makannya sudah kenyang, habis gitu Anda muntahkan, habis gitu Tuhan berkata, jilati lagi yang sudah engkau muntahkan. Perzinahan itu semenjijikkan itu. Sudah Anda nikmati, kemudian dinikmati yang lain, suruh ningkati lagi. Dan itu kita. Kita itu enggak kebaikan. Kita itu enggak terlalu kudus, sekudus-kudusnya. Sering kali kita itu bertindak yang menyakiti hatinya Tuhan. Dan Tuhan tetap pergi lagi mengejar kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Dalam pernikahan, kenapa kok kata-katanya pergilah lagi, cintailah. Karena Tuhan itu menjelaskan bahwa dalam pernikahan itu selalu menjadi prioritas utama. Itu poin kedua. Dalam hubungan ini, Tuhan adalah prioritas utama. Dalam pernikahan, suami adalah prioritas utama. Atau istri adalah prioritas utama. Ini kalau hubungan suami dan istri. Tapi ini kan kita jemaat kepada Tuhan. Berarti Tuhan itu harus menjadi prioritas utama. Tadi bayangkan kalau saya tadi nawar. Apakah mungkin istri saya mau kalau saya ngomong saya cuman komitmennya seminggu 2 jam, Selasa 2 jam. Mau gak jadi istri? Gak mungkin mau, benar ya? Tapi Tuhan mau. Baik gak Tuhan itu? Baik. Habis itu hilang. Ada yang ngomong, saya sudah lama gak mendekat kepada Tuhan. Saya hilang. Jadi 2 jam yang dijanjikan pun gak diberi. 2 jam yang katanya hari Selasa dan hari Minggu gak diberi. Berdoa aja gak pernah. Bahkan menyembah yang lain, mencari yang lain. Bukannya kita itu gak pernah mencari, gak mungkin. Kalau ada yang ngomong saya ini ateis, enggak. Kalau orang ngomong katanya gak percaya Tuhan, sebenarnya percaya pada dirinya sendiri. Karena dia tetap percaya sesuatu. Karena kalau saya tanyain, loh jadi kalau kamu mati nanti apa? Ya gelap. Loh kamu tahu dari mana? Ya saya tahu aja. Loh berarti kan dia percaya dirinya sendiri. Dia belum pernah mati, benar ya? Kalau dia sudah mati kan gak mungkin bisa saya tanyain, benar ya? Lah ini kan orang ateis ngomongin nanti kalau sudah mati gelap. Itu kan dasarnya orang ateis. Gak ada apa-apa, nothing. Loh kamu kok tahu gak bakalan nothing? Dari mana? Argumennya dari mana? Gak pernah mati kok. Katanya kalau orang ateis itu harus terbukti. Loh kamu gak pernah buktikan kok. Kamu sendiri gak pernah mati. Terus kamu dasarnya dari mana kalau kamu tahu bakalan gelap? Bakalan nothing. Lah kalau ternyata surga atau neraka. Kamu kan gak tahu kan? Mending saya percaya Tuhan. Saya gak punya source lain kecuali Alkitab. Kalau kamu, source-nya siapa? Dirimu sendiri kan? Karena kamu percaya dirimu sendiri. Berarti orang yang ngomong ateis itu sebenarnya menyembah dirinya sendiri. Loving self. Believing in self. Percaya pada diri. I believe myself daripada Alkitab. Aku mengerti, aku pelajari. Emangnya kamu butuh berapa lama untuk mengerti semua di dunia ini? Kamu sudah nanya siapa orang yang hampir mati kah? Enggak juga kan? Cuman percaya-percaya aja. Pokoknya gua yang mimpin. Gak mau dipimpin sama Tuhan. Orang ateis sebenarnya begitu sih. Saya tahu beberapa di antara Anda mungkin punya keluarga yang merasa diri gak percaya apapun. Sebenarnya dia percaya, cuman percaya dirinya sendiri aja.
Makanya kadang orang-orang yang kayak gini sama Tuhan ditutup semua jalannya supaya mencari Tuhan. Kadang itu di cut off, selesai, sampai saya buntu. Nah dari sana dia baru teriak. Iya ya, ternyata saya nggak bisa sendiri. Jangan kaget kalau ternyata kadang Tuhan tidak memberikan berkat itu karena kasih Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena Tuhan lebih mengasihi engkau daripada engkau terima emas perak tapi masuk neraka. Poin pertama atau ini di poin kedua saya, dalam hubungan ini Tuhan adalah prioritas utama. Kalau kita berkata sebagai orang Kristen berkata, Tuhan engkau adalah suamiku. Berarti yang menjadi prioritas adalah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu ada 2 macam itu. Ada yang 3, ada yang 4. Pokoknya tapi segenapnya diulang-ulang. Semua. Kalau ngasih Tuhan itu bukan sebagian. Ada orang-orang yang berkata, tak kasih tapi cuman pikiran saya. Tak kasih cuman hari Minggu saja. Tak kasih cuman Tuhan itu sebenarnya dikasihin batas. Pernikahan itu semua jadi satu. Semua waktunya jadi satu, rumahnya jadi satu, sampai tempat tidur jadi satu, semuanya jadi satu. Kalau kami percayanya semua finansialnya jadi satu, semua passwordnya jadi satu. Kita tahu semua, nggak ada yang handphonemu, handphoneku, komputerku, accountku nggak ada. Semuanya jadi satu. Sama dengan Tuhan juga begitu. Tapi banyak di antara kita berkata, Tuhan, kamu boleh ngatur semua hal dalam hidupku kecuali satu hal. Satu aja. Yang ini aku gak mau. Gak tahu ngomongnya begini. Aku gak mau perpuluhan. Misal. Saya gak ngomongin perpuluhan itu peraturan. Bukan. Tapi kita mestinya sama Tuhan karena pernikahan kan. Finance-nya jadi satu. Lihat duitnya Tuhan ya duitmu. Duitmu ya duitnya Tuhan. Jadi kamu memberikan berapa aja, duitnya Tuhan kok. Mau kamu kalau kamu nggak kasih, itu duitnya Tuhan. Berarti Anda nggak akui bahwa itu duitnya Tuhan kan? Berarti Anda bilang gitu, duit aku yang ngatur Tuhan. Jadi yang ini jangan diatur. Yang lainnya boleh diatur kecuali keuangan. Jangan sentuh-sentuh uangku. Ada orang yang kayak begitu. Padahal Tuhan berkata, kalau menikah prioritas utama ya Tuhan lah. Kalau Tuhan minta semuanya, ya kasih semuanya. Loh ada yang orang bukan uang ada yang ngasih lah. Bukan, yang lainnya, gak tahu hobi kali. Ada, semua boleh Tuhan, tapi yang hobi satu ini jangan disentuh Tuhan. Izinkan aku tetap menyenangi hobi ini, gak tahu itu apa. Sepak bola lah, perangko lah, itu saya gak tahu. Sound system, ini yang laki-laki ini semuanya. Apa sih? Ada yang sukanya lari, ada yang sukanya olahraga fitness, badminton, saya nggak tahu. Jadi ini contoh-contoh, tanda-tanda orang yang hobi itu nggak disentuh itu ngomongnya begini. Sorry kok, aku nggak bisa ikut CG, karena apa? Dari dulu aku badmintonnya di jam itu. Terus Anda nggak mau ngalah, gitu loh kayak. Saya bukan nuduh ya, cuman sering berkali-kali saya temui. Ya. Kan kalau Anda sudah tahu ada satu hal yang gak mau diubah. Bayangin kalau Anda sama istri Anda ngomongnya begini. Semua boleh cuma yang satu ini jangan disentuh. Pokoknya yang ini aku gak mengubah untuk kamu. Berarti kan sudah mulai hubungannya gak benar. Tuhan berkata, prioritas utama adalah Tuhan. Kalau menikah dalam tanda kutip dengan Tuhan, berarti Anda berikan segalanya. Kalau Tuhan minta Anda berubah, ubah semuanya. Bukan karena peraturan, tapi karena Anda mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada peraturan, jangan mabuk misalnya. Kalau Anda melayani Tuhan, ya Anda ya jangan, misalnya nih, jangan merokok atau Anda jangan ke diskotik misalnya, saya nggak tahu. Anda mabuk-mabukan atau apa. Ya itu bukan karena peraturan loh, jangan salah loh. Kami ini kalau cuman ngomong, kan Anda bisa salah tangkap. Oh kalau di JG gak boleh ini, gak boleh itu. Nanti keluarnya cuman peraturan. Kalau Anda ngikutin hanya karena peraturan, bukan karena kasih. Suatu titik Anda bisa berontak. Anda cuman banding-bandingin. Oh gereja sana boleh loh. Gak benar gereja ini. Terus Anda pindah. Hanya karena sistem peraturan. Kami ini cuman mau ngomong kepada Anda. Buktikan pada Tuhan bahwa Anda mengasihi. Bahwa prioritas utama Anda adalah Tuhan. Give all. Kalau Tuhan minta, give lah. Santai aja. Kalau Anda mengasihi, ya berilah. Saya dengan istri saya itu
selalu ada perubahan. Dahulu saya itu gak suka foto. Jadi saya pernah cerita. Saya ini gak suka foto, tapi karena istri saya itu suka difoto barengan, gak mau sendirian ya, maunya barengan. Jadi saya itu selalu belajar, saya belajar untuk foto. Kadang ada orang yang bukan hanya belajar foto, saya mempelajari fotografi. Jadi akhirnya saya mengerti lighting itu bagaimana, saya beli tripod, beli remote control. Sekarang pokoknya saya bawa kemana-mana bawa tripod. Jadi sekarang pakai handphone kan enak ya, pakai remote controlnya, jam, gampang. Pokoknya di foto. Saya ini belajar, bukan hanya itu. Kalau di foto, berarti harus pakai pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Kalau saya yang punya pilihan, saya pakai celana pendek hitam, kaos hitam. Sepatu olahraga yang enak gitu ya. Tapi kalau di foto kayak begitu terus kan bosen ya. Jadi saya itu ganti-ganti. Jadi kalau saya sampai pakai baju serapi ini itu karena istri saya. Oke, saya ini dilatih. Saya berubah. Jika pilihan saya akan kesini pakai jeans dan celana sepatu biasa dan pakai kaos biasa hitam warnanya ya. Jaket hitam. Pokoknya hitam saya nggak mau kelihatan. Sekarang saya harus ngikutin semua. Hanya karena istri saya mau berubah. Saya berikan rasa comfort saya hanya karena saya melatih diri untuk mengasihi dia. Bukan karena saya suka di foto. Sekarang handphone saya itu butuh terabyte hanya untuk menyimpan foto-foto saya. Tapi Tuhan mengetes saya. Suatu saat saya itu simpan semua itu di hard disk. Dan hard disknya kena petir dan akhirnya habis. Itu ada 600.000 foto di sana. Ya itu berhala kita berdua sama-sama dilepas ya kan. So kita mulai lagi dari sejak petir itu ya kan. Suatu saat kalau Tuhan bilang cukup ya nanti dikena petirin lagi dan hilang lagi. Jadi foto kita juga tapi saya mau berubah demi istri saya. Kenapa kita melakukan apapun untuk Tuhan? Karena kita sayang sama Tuhan, bukan karena peraturan. Peraturan dalam pelayanan karena sayang sama Tuhan, bukan karena peraturan murni. Semuanya karena sayang sama Tuhan. Harus kita sendiri sebagai pemimpin juga harus mengerti kalau kita membuat peraturan itu harus dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Kalau nggak ada hubungan dengan mengasihi Tuhan, buatlah sebagai optional, terserah. Tapi kalau hubungannya dengan mengasihi Tuhan, itu menjadi keharusan dalam tanda kutip karena kasih. Hubungan dengan Tuhan itu Tuhan harus jadi prioritas utama. Makanya di 10 perintah Allah yang pertama itu adalah jangan ada ilah lain. Karena kalau ada ilah lain, itu artinya Tuhan bukan lagi prioritas utama. Dan Tuhan nggak mau. Poin ketiga, dalam hubungan itu harus ada keintiman. Karena hubungan dengan Tuhan itu seperti suami dan istri. Dan suami dan istri, karena itu hubungan Kristus dengan jemaat, semuanya terbuka. Sekali lagi, makanya kita berkata kita rindu setiap jemaat ini kepenuhan Roh Kudus. Apa artinya kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus itu keintiman. Artinya kepenuhan Roh Kudus adalah semua area dalam kehidupan kita. Nggak ada yang kita sembunyikan dari Tuhan. Semua dikontrol oleh Tuhan, semua diubahkan oleh Tuhan, semua disentuh oleh Tuhan, semua direnovasi oleh Tuhan. Rumah kami ini sedang mengalami renovasi, tapi sebagian doang. Dalam dunia, renovasi itu cuma sebagian bisa. Dalam Tuhan, renovasi itu seluruhnya. Karena apapun yang kita bangun, itu dalam kegelapan, dalam dosa. Kita harus renovasi rombak awal. Hidup kita, tubuh kita, itu adalah bait Allah. Waktu kita intim dengan Tuhan, itu seperti kita biarkan Roh Kudus merenovasi seluruh hidup kita, tubuh kita, untuk menjadi bait bagi Tuhan. Gak ada ruangan satupun yang disisakan untuk yang lain. Semua ruangan, semua pemikiran, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kita gak bisa serahkan hanya masa lalu, masa kini, saya ngatur. Kita gak bisa kita serahkan, dan ini kecenderungan. Saya ini notice, apa yang menyebabkan, salah satunya yang menyebabkan, ini teori saya ya, ini bukan keputusan, ini teori saya. Saya melayani di Eropa, saya melihat kenapa ya gereja di Eropa itu kok jauh sama Tuhan. Ada satu titik ternyata menurut saya ini. Gereja di Eropa itu memisahkan state and church itu kayak dipisahkan. Jadi ada satu titik mereka itu mengambil keputusan Tuhan gak boleh cawe-cawe dalam hal tertentu. Kalau yang ini di pemerintah Tuhan gak boleh ngurusin pemerintahan. Akhirnya
Tuhan itu punya ruangan tersendiri, nggak pernah keseluruhan. Jadi siapapun yang percaya Tuhan, itu selalu ada punya 2 ruangan. Oke, sekarang masanya spiritual, agamawi, switch, Tuhan boleh berkuasa. Sekarang saatnya sekuler, dunia, pemerintahan, switch, Tuhan jangan cawe-cawe. Perintah Tuhan, semua 10 perintah Allah, semua gak usah ngurus. Semua urusannya dunia. Kami decide sendiri. Dari zaman dahulu pertama kali di switch, memang karena ada kesalahan. Ini saya gak salahin kenapa kok ambil putusan. Ini lama makin besar. Pemerintah yang memerintah sendiri, ini makin lama makin besar. Dunianya Tuhan itu seperti dikecilin, gak usah ngurus. Gak usah hari Minggu aja, gak usah hari Minggu, 2 jam aja, gak usah 2 jam, 1 tempat aja. Lama-lama dikecilin, gak boleh rame-rame, gak boleh ini, gak boleh itu. Dilarang-larang semua makin lama 99% akhirnya memutusin sendiri. Tuhan hanya dikasihin ruangan 1%. Akhirnya apa? Ya pemerintah gara-gara itu, akhirnya sekarang yang benar-benar sayang sama Tuhan, ya cuma 2% dari seluruh populasi. Kenapa? Tuhan tidak diberikan ruangan all. Karena ada tempat-tempat tertentu yang I don't want to give to God. Keuangan, ya itu, jangan. Biarin, kita putusin sendiri. Kita sudah lebih canggih. Makanya kadang kita ini berkata, ayo kita doakan kesembuhan. Padahal saya ini keluarganya dokter. Saya ini mengerti bahwa butuh data-data untuk menyatakan bahwa ada tes-tes yang menyatakan bahwa ini orang ini benar-benar sembuh. Entah detak jantungnya kembali normal, MRI-nya dilihat, gak ada lagi penyakitnya, atau USG-nya. Semuanya itu ada data yang harus mensupport. Tapi jika kita berkata, Tuhan gak bisa bergerak dalam medis, berarti kita sedang mencopot Tuhan gak boleh berkuasa di area sini, biar sains, pemikiran manusia yang berkuasa, Tuhan diminggirkan. Makanya gereja kita berkata, harus ada KKR kesembuhan. Untuk mendeklarasikan, Tuhan juga punya kuasa atas kesehatan. Siapa yang percaya katakan amin. Itu seperti deklarasi kita. Tuhan, tubuhku engkau berkuasa juga. Bukan cuma sains. Kita bukan meninggalkan sains. Tapi kita meletakkan Tuhan paling atas. Makanya kita tetap punya iman, kita berdoa bisa terjadi kesembuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Itu definisi. Kenapa kita kayak begini? Karena kita mau membiarkan Tuhan intim dengan kita semua area. Roh Kudus menjamah semua area dalam kehidupan kita. Kita serahkan bisnis kita serahkan anak kita serahkan pernikahan kita serahkan kesehatan dan kita serahkan karir kita, masa depan kita kepada Tuhan. Itu artinya kepenuhan, itu artinya intim. Bahkan kita sampai percaya bahwa ada bahasa roh, karena bukan kemampuan manusia yang berkuasa. We let the Holy Spirit bahkan menguasai pikiran kita. Bukan artinya kita jadi bodoh loh ya. We just trust God more. Kita percaya Tuhan lebih daripada kemampuan manusia. Saya tetap belajar, saya tetap mempelajari semua, saya tetap pakai AI, tapi di atasnya adalah Tuhan. AI kan cuman bahan alat research bagi saya. Dulu saya harus cari-cari, kadang dari dulu saya pakai search sih sebenarnya, karena saya pakai app. Saya pakai search, saya searchnya rada bodoh. Karena nggak ngerti konteks, jadi harus kata-kata yang tepat. Kadang saya lupa kata-kata yang tepat. Karena saya bacanya kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris yang NIV, NLT. Bahasanya ayat itu nggak pernah hafal setiap kata yang spesifik di benak saya. Karena semuanya konsep. Semuanya dalam bahasa yang bisa NLT, NIV, NKJV, atau bahasa Indonesia. Sekarang terjemahan baru ada 2 kan. Terus kalau ayatnya Anda searchnya pakai kata-kata yang terjemahan baru 1, nggak keluar di TP2. Tapi kalau pakai AI, dia ngerti konteks. Saya pakai kata apa aja, semua ayat yang ada hubungannya sama itu keluar semua. Kan lebih pandai, benar ya? So saya tetap pakai AI untuk search. Tapi lebih pandai, search yang lebih pandai. Dari dulu ada AI-nya. Tapi AI bukan Tuhannya. Tuhan tetap saya serahkan, saya percaya Roh Kudus. Saya percaya kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya untuk intim kepada Tuhan. Saya buka semua area pemikiranku, cara kerjaku, ideku, kreativitasku, motivasiku, keluargaku, kekayaanku, posisiku, apapun. Saya lepaskan kepada Tuhan. Dalam hubungan ini ada keintiman.
Poin keempat, hubungan ini mengubah seluruh kehidupan. Artinya, kalau jadi orang Kristen itu bukan tambahan. Jadi orang Kristen itu bukan beban. Jadi orang Kristen itu berubah hidupnya. Lahir baru istilahnya. Berubah. Kalau jadi suami dan istri itu bukan single ketemu single, terus single dua single tinggal bareng. Tapi dari single menjadi suami, menjadi istri. Berubah. Hidupnya itu total berubah. Kita ngikut Tuhan itu berubah total. Tidak ada namanya cuma tambahan. Berarti bukan begini loh. Kalau ngikut Tuhan berarti mesti ditambahin apa? Baca Alkitab lebih? Doaku kurang baik kah? Aku kurang memberi? Aku kurang berkhotbah? Aku kurang apa? Kurang doa? Anda nggak bisa ngikut Tuhan cuma dengan ditambahin dikit formula. Dan itu banyak yang saya temuin di Eropa. Berarti kalau ikut Kristen itu suruh apa sih? Dia nanyanya begitu. Oh, nambah hari Minggu. Ya enggak apa-apa. Kalau cuma nambah hari Minggu saya ikut. Banyak yang cuma mau gitu. Hari Senin sampai Sabtunya ngapain? Enggak berubah. Dia cuma nambah sedikit di hari Minggu 2 jam. Nganterin temen, anak, istri, whatever. Cuman berubah enggak? Enggak. Tapi apakah itu orang Kristen? No. Kristen itu pernikahan. Jadi suami, jadi istri. Ada perubahan hidup yang total. Ada cara pandang yang berbeda. Cara ngelihat dunia berbeda. Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita ada di dalamnya. Kita diciptain Tuhan, berarti Tuhan yang kontrol. Kita itu menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kita ini ada standarnya. Tuhan standar akhirnya. Kita ini cuman gambarannya. Kita harus ngikut, makin lama makin berubah. Kalau kita punya cara pandang yang begitu, berarti waktu kita sadar, oh, saya harus ngubah semua ya. Bukan cuman ditambah. Kekristenan bukan formula yang kita bisa tambahin hidup kita menjadi lebih baik. Kekristenan itu mengubah seluruh kehidupan kita. Kita lahir baru, ciptaan baru di dalam Kristus. We are something new. Kita menjadi serupa dengan Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Katakan, ayo berubah menjadi serupa dengan Kristus. Katakan sebelah Anda, berubah seperti Kristus. Poin kelima, bagaimana Tuhan menyelamatkan? Ternyata Tuhan itu tetap mau menyelamatkan kita, padahal isinya adalah kehidupan yang parah. Mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Tapi kata-kata Tuhan adalah pergilah lagi, cintailah. Gimana caranya Tuhan mencintai? Bukti bahwa Tuhan mencintai adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah, Bapa di surga sebegitu mengasihi kita. Dia bertanya kepada anaknya sepertinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, aku memberikan diri. Aku yang akan mati untuk mereka. Karena Allah Bapa itu tetap adil dan tetap kudus. Tapi Allah itu mengasihi. Saat Tuhan Yesus sampai di salib, itu berarti keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu jadi satu. Itu diselesaikan bersamaan. Tuhan bukan hanya mengasihi, berarti apapun hidup kita Tuhan, ya tak terima semua. Bukan. Tuhan menerima semua kesalahan Anda, kesundalan Anda, perzinahan Anda, diterima sama Tuhan Yesus yang tidak pernah berzina dan tidak pernah bersundal, tapi mati untuk kita karena setiap kesundalan itu layaknya dihukum mati. Perjanjian lama berkata, kalau ketemu kau bersundal, itu saatnya dilemparin batu. Makanya Tuhan Yesus pernah ditemukan saya ketemu ini. Ini ada wanita satu ini, ternyata dia selingkuh. Padahal mestinya sesuaminya diajak. Ini mestinya diapain ini? Mau dilemparin batu apa enggak? Ditanyain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, yang enggak pernah berdosa, kamu yang lemparin batu pertama. Tahu siapa yang berhak ngelemparin batu? Tuhan Yesus. Yang lainnya semua kan berdosa. Tuhan Yesus yang tahu peraturannya. Tidak mau menghukum karena dia tahu apa? Bukannya Allah itu, berarti boleh ya selingkuh. Bukan. Tuhan Yesus tahu bahwa dia selingkuh. Yang enggak selingkuh, Tuhan Yesus berkata, kamu enggak usah dihukum mati. Aku aja yang dihukum mati, kata Tuhan. I will die for you. Bukan kamu yang mestinya mati. Yang mestinya mati. Aku yang mati untuk kamu.
Jadi bukannya Tuhan gak adil, tetap adil. Yang salah ya tetap salah. Tuhan tidak menutup kesalahannya. Tuhan tahu salah, Tuhan terima kesalahannya dengan mati di atas kayu salib. Itu sebanyak itulah Tuhan mengasihi kita. Kadang kita tidak menghargai kasih Tuhan itu. Dan akhirnya kita itu datang ke gereja dengan tidak menghargai sama sekali. Take it for granted. Kayak datang dengan menuntut. Tuhan kenapa aku gak diberkati? Tuhan kenapa? Padahal seharusnya kita dihukum mati. Kita cuma pecina. Kita cuma sundal. Kenapa kita gak dihukum? Karena Yesus yang mati. Makanya hidup kita mesti dengan ucapan syukur. Aduh thank you. Ban-ban kamsyah. Thank you Tuhan, mestinya aku yang mati, mestinya aku yang dihukum. Mestinya aku yang dilemparin batu. Tapi batunya diterima sama Yesus. That's how much Jesus loves us. Poin kelima, bagaimana Tuhan menyelamatkan? Dengan Yesus. Semua bangkit berdiri. Satu Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita itu dibeli. Ada ayatnya di Hosea yang berkata, ayat 2, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Itu yang namanya Hosea ditinggal sama Gomer. Dia gak tahu Gomer di mana. Jadi Hosea waktu dikatakan pergilah lagi, itu Hosea mencari di setiap pasar, di setiap rumah nanya. Karena zaman itu gak ada foto. Jadi mungkin menjelaskan dengan, kamu tahu gak istriku yang karakterisnya kayak gini, kamu pernah lihat gak? Gak ada, ditolak. Sampai akhirnya mungkin dia ketemu, kamu tahu gak ini namanya Gomer. Oh siapa kamu? Ternyata dia adalah ex selingkuhan. Kenapa kok saya ngomong ex? Karena selingkuhannya pun mungkin dulu memakai Gomer sebagai entah yang selingkuhannya ini saya bayangan saya. Selingkuhannya itu mungkin malah germo. Jadi Gomer cuma dipakai begitu saja. Dan mungkin Gomer sudah melewati masa kadaluarsanya, sudah gak laku. Sudah gak ada yang mau lagi. Jadi akhirnya apa? Dijual. Kenapa kata-katanya di sini? Lalu aku membeli dia. Berarti Gomer itu dijual. Dijualnya dengan harga 15 sikal perak. Itu harganya 50% discount dari going rate seorang budak. Berarti ini katanya, ini barang gak ada gunanya. Harganya cuma setengah, discount 50%. Ini last season punya barang. Ini sudah dibuang. Ini garage sale. Ini sudah buangan. Ini kalau bisa kamu bayar bagus. Tahu siapa yang dibeli dengan 30? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun dijual by the way. Tuhan Yesus dijual sama seperti Gomer yang dijual dengan 15. Yesus ya dijual sebagai budak. Itu makanya Gomer ini enggak selayaknya. Tuhan yang menyelamatkan dengan ditebus. Tuhan Yesus yang menggantikan. Gomer yang mestinya enggak selayaknya dibeli, akhirnya dibeli karena Tuhan Yesus yang menjual dirinya. Aku yang sempurna, aku jual diriku sebagai budak. Kamu yang mestinya diskon 50% pun tetap diterima sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menggantikan. Yang layak sebagai budak. Kenapa kita diselamatkan sebagai budak? Karena Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Dia mau jadi budak. Untuk kita. That's how much God loves you. Kita sudah ditebus olehnya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kita nikmatin kasih Tuhan. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar.
dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia menangiku berlari padamu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu. Semua tundukkan kepala. Biarlah firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita betapa besar kasih karunia Tuhan. Betapa besar penebusan yang sudah diberikan kepada Tuhan kepada kita. Kita yang gak layak menerima mercy, sesuatu yang seharusnya dihukumkan tidak jadi diberikan. Bukan hanya itu, bahkan kita menerima kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak menerima, tapi kita menerimanya. Kita menerima kebenaran, kita menerima penerimaan Tuhan, kita menerima kasih. Padahal kita gak selayak, kita hanya gomer-gomer belaka. Hari ini siapa yang mau berkata, Tuhan ampuni, selama ini aku tidak memberikan 100% padamu. Hari ini kami mau makin intim denganmu. Kami mau lebih dekat kepadamu. Kami mau memberikan segalanya. Gak ada pemisahan. Gak ada lagi area-area yang gak aku berikan kepada Tuhan. Aku mau seluruhnya untuk Engkau. Segenap hatiku, segenap kekuatanku, segenap pemikiranku, segenap kekuatanku kuberikan kepada Tuhan. Siapa yang mau berkata demikian? I give 100% to God. Angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. Yang mengangkat tangan, biarlah sebagai deklarasi Engkau benar-benar mau ngikut Tuhan. Maju ke depan, katakan kepada Tuhan, aku serahkan hidupku 100% untuk memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan. Kami serahkan area-area yang belum kami berikan. Hari ini kami berikan. Area-area yang selama ini masih aku pegang kuncinya. Sepertinya hari ini aku serahkan kuncinya kepadamu. Engkau menjamah area itu. Area apapun itu. Mau hobiku, mau itu area apapun, aku serahkan kepadamu. Engkau yang berkuasa atas hidupku. Jangan ragu-ragu, tadi yang mengangkat tangan jauh lebih banyak. Relax saja. Ini antara engkau dengan Tuhan. Kami akan bersepakat dengan Anda agar Anda setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang ada di depan, angkat tanganmu. Biar engkau dipakai Tuhan lebih. Seluruh area kehidupanmu, hatimu, kehidupanmu, pemikiranmu diubahkan semuanya untuk Tuhan, dikuasai oleh Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan segenap kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu.
bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Haleluya. Kayak mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah gagal, kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, ajari kami itu lebih lagi memberikan hidup kami, 100% hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kayak mengucap syukur buat firman Tuhan yang menemplak hidup kami, firman Tuhan yang mengarahkan, yang menyelaraskan kehidupan kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.